Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristania, nomor induk mahasiswa 205010032, mahasiswa Magister Psikologi Sains Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi psikologi anak dan remaja khusus dengan tema strategi efektif mendampingi anak ADHD selama pandemi. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan perkembangan otak yang dapat mengakibatkan seorang anak sulit memusatkan perhatiannya serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ADHD pada seorang anak berpengaruh pada aspek perilaku dan sosialnya. Anak ADHD menunjukkan perilaku tidak terkontrol dalam kesehariannya, suka menuntut, mudah frustasi, kurang dapat mengendalikan diri, tidak tenang atau gelisah, lebih banyak berbicara, mudah berubah pendirian, dan mudah bingung. Sementara dari aspek sosial, seorang anak ADHD menunjukkan perilaku lebih banyak mementingkan diri sendiri, mudah cemas, tidak peka terhadap orang lain, tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu atau suka ceroboh, serta menarik diri dari kelompok sosialnya. Berikut kami sampaikan strategi efektif mendampingi anak ADHD di masa pandemi. Orang tua yang memiliki anak ADHD atau hiperaktif menghadapi tantangan tersendiri dalam merawat anaknya selama masa pandemi COVID ini, dikarenakan untuk mengkondisikan anak ADHD di rumah saja bukanlah perkara yang mudah. Selama di rumah, kebosanan juga menjadi kemungkinan yang akan dialami anak-anak. Orang tua pun dituntut harus menjaga agar anak hiperaktif bisa tetap fokus serta membuatnya lebih stabil ketika harus di rumah saja. Berikut langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak ADHD lebih terkendali ketika berada di rumah pada saat pandemi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal harian anak. Hal penting yang harus pertama kali dilakukan untuk menyusun rutinitas terjadwal dapat membuat anak mengembangkan kebiasaannya atau potensinya. Setiap kegiatan harus memiliki waktu yang ditentukan dan terkoordinasi dengan kode-kode warna yang cukup menarik. Jadwal tersebut akan membantu anak untuk mengatur rutinitasnya dan tidak kewalahan. Membuat anak-anak sibuk dan aktif adalah motif utama untuk meminimalisir kekacauan dan membantu anak lebih stabil di masa pandemi ini. Strategi kedua adalah mengajak anak ADHD untuk berolahraga. Energi berlebih pada anak ADHD perlu disalurkan dengan baik. Olahraga menjadi salah satu kegiatan yang baik untuk menyalurkan energi itu. Selain menjaga kebugaran fisik, olahraga juga dapat bermanfaat bagi kesehatan mental dan emosional anak. Ketiga, waktu istirahat anak harus diperhatikan, mulai dengan aktivitas makan, menonton tayangan yang edukatif lewat televisi atau video, membacakan buku atau cerita, tidur siang, merupakan aktivitas yang bisa membuat anak lebih santai. Ketika menonton suatu pertunjukan musik atau mendengarkan musik, coba ajaklah anak untuk terlibat menari atau bernyanyi bersama. Anak akan merasa bahwa dia memiliki kedekatan emosi dengan orang tua. Selain itu, dia akan dapat menggunakan energinya atau menyalurkan energi yang berlebih secara konstruktif dan merasa lebih rileks. Keempat, latihlah fokusnya. Dengan melatih fokus anak ADHD, dia akan belajar menghadapi berbagai hal dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain.
Strategi terakhir adalah menanamkan rasa syukur. Bersyukur atas semua yang dimiliki merupakan cara yang bagus untuk mengajari anak menjadi lebih positif. Hal ini akan memberi efek yang lebih menenangkan, dan anak akan cenderung lebih fokus melihat apa yang dia hadapi dan alami sebagai sesuatu yang positif. Dengan jalan membuka diri dan bersikap terbuka dengan lingkungan, memperbanyak sharing dengan sesama orang tua anak berkebutuhan khusus, dan juga tenaga ahli di bidangnya akan lebih mempermudah dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus adalah orang tua yang hebat, karena dia dapat melalui masa-masa sulit bagaimana harus merawat dan membesarkan anak ADHD dengan penuh kesabaran dan cinta kasih, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Menerima anak dengan segala keterbatasannya tanpa syarat merupakan karakteristik orang tua yang bijak.